Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'anakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita semua yang begitu banyak ya, yang dapat kita rasakan sampai subuh ini, sampai hari ini. Kita diberi nikmat berupa panjang umur, diberi kesehatan jasmani dan rohani, terutama kita diberi nikmat yang sangat beruntung, yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang menjadi sebab kebahagiaan yang abadi, yakni nikmat iman, Islam, ihsan, hidayah dan taufiknya. Semoga nikmat tersebut tetap oleh Allah diberikan kepada kita sampai kita meninggal, sehingga nikmat-nikmat tersebut menjadi asbab kita semua mendapat kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul babu sujudi sahwi wa ghairihi wa syukri wa tilawati ya, wa tilawati wa syukri. Jadi babu sujudi syukri. Nah, babu sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi dan yang lainnya, yakni sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, selanjutnya di halaman 209 di kitab Subulus Salamnya, hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada beliau berdua. Qala, kata Ibnu Abbas, surah Shad, laisat, bukanlah surah Shad, min azaimi sujudi, sebahagian dari, termasuk sebahagian dari surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang menyuruh untuk bersujud. Nah, ulangi lagi. Laisat Shad, surah Shad laisat, bukanlah surah Shad, min azaimi sujudi, termasuk surah yang di dalamnya ada anjuran untuk bersujud. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, melakukan sujud Rasulullah fiha, di dalam surah Shad, yakni ketika membaca surah Shad. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nah, jadi keterangannya, dalam surah Shad tidak ada ayat yang memerintahkan atau mendorong atau menganjurkan untuk bersujud. Dalam arti di surah Shad itu tidak ada ayat sajdah. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah Shad melakukan sujud. Nah, apa alasannya? Alasannya Rasul melakukan sujud ketika membaca surah Shad itu adalah untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah atas taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Karena di surah Shad itu ada kisah tentang Nabi Daud. Di ayat ke-24, Nabi Daud tersungkur bersujud kepada Allah, bertaubat. Nah, di surah Shad ayat 24 ya, menjelaskan tentang Nabi Daud yang mengakui telah berlaku dolim dalam melakukan keputusan. Nah, ayat ini menceritakan Nabi Daud yang tergesa-gesa
dalam memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih tanpa menggali informasi lebih dalam. Akibatnya ia menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah. Beliau bersujud, ya, bertobat kepada Allah. Nah, Rasul juga ketika membaca ayat dari surah Shad, maka Rasul melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Rasul adalah bentuk syukur kepada Allah atas tobatnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, perlu kita ketahui, ya, perlu dicatat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah surah Shad ayat 24 termasuk ayat sajdah. Nah, sebagian ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa itu bukan ayat sajdah, melainkan sujud syukur yang dilakukan Rasul sujud itu adalah sujud syukur karena tobatnya Nabi Daud alaihissalam. Menurut mayoritas ulama termasuk Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ibnu Suja'i, Imam Ibnu Surej dan Abu Ishaq Al-Mawardi menggolongkannya sebagai ayat sajdah. Jadi perlu kita ketahui bahwa ayat ke-24 dari surah Shad yang ujung ayatnya ada kalimat wadonna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbaka wa kharra raki'an wa anaba ayat 24 dari surah Shad. Nah, ini diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah termasuk ayat sajdah. Berarti kalau mengikuti pendapat ini, manakala kita membaca ayat 24 dari surah Shad dianjurkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Nah, menurut sebagian pendapat ulama bahwa ayat 24 dari surah Shad tidak termasuk ayat sajdah. Berarti ketika kita membaca ayat 24 surah Shad tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Shad melakukan sujud. Nah, alasannya karena bersyukur kepada Allah atas bertobatnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sajadah ini waqad waroda annahu qala sallallahu alaihi wasallam sajadaha Dawudu taubatan wa sajadnaha syukran. Jadi Nabi Daud melakukan sujud karena bertaubat, dan kami ketika membaca surah sajdah bersujud karena bersyukur atas bertobatnya Nabi Daud alaihissalam. Sungguh beruntung dan bahagialah orang manakala melakukan kekeliruan, kesalahan, lalu menyadari kesalahannya dan bertobat kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh beruntung dan bahagialah orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rugi orang yang melakukan kesalahan, dia tidak mengakui kesalahannya, malah terus melakukan kejahatan, kemaksiatan, kesalahannya sampai meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mengakui kesalahannya lalu bertobat dan diampuni tobatnya, diterima tobatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rugi orang yang melakukan kesalahan, tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau bertobat.
seperti doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah melakukan kedzaliman, yakni melanggar larangan Allah. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni pada kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah dan tidak mendapat rahmat Allah. Bagi kita semua manusia yang biasa yang penuh dengan noda dan dosa, akuilah kesalahan kita. Bahkan kita harus mengakui manusia yang berlumur dengan dosa, sehingga mendorong kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah, sebelum meninggal dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah, sehingga kita diakui sebagai hamba Allah yang mendapat ampunan, ridho dan rahmat Allah, sehingga kita dimasukkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.